Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis macam itu telah melahirkan social distrust, ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan rakyat pada negara. Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab. Tentu negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah. Rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaannya kepada siapa. Maka hari-hari ini akan mudah sekali kita menemui rakyat yang merasa cukup dapat memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Pada momentum yang sangat baik ini, setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia, juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara
mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Saya ingat waktu itu Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimli Asidiki, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuklah zaman demokrasi. Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu sampai saat ini kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kuda Tuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain-lain. Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai hari ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi.
Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Akhirnya seorang Surya Paloh bersama Ibu Megawati Soekarno Putri buka suara menanggapi polemik politik yang terjadi hari ini, melihat praktek KKN yang terjadi hari ini di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidato yang kita dengarkan bersama-sama, baik dari Bapak Surya Paloh maupun dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini, mereka mengungkapkan tentang kekhawatiran mereka terhadap polemik politik yang terjadi di negara kita hari ini. Tentu ini adalah sebuah tanda bahwa bangsa kita, demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Sehingga Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum dari PDI Perjuangan ini meminta kita untuk mengawal demokrasi, untuk mengawal segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini dengan hati nurani. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga, untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai konstitusi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa ini. Saya berharap bahwa pidato baik itu dari Bapak Surya Paloh maupun dari Ibu Megawati Soekarno Putri dapat mengedukasi kita, dapat menyadarkan kita, dan mengetuk hati nurani kita bahwa di pemilu 2024 nanti kita harus mampu dari saat ini untuk berpikir lebih keras, untuk menggunakan logika akal sehat kita, untuk menggunakan hati nurani kita agar kita mampu untuk memilih pemimpin, kita mampu untuk menggunakan hati nurani agar mereka-mereka yang saat ini sebagai capres-cawapres bisa kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Praktek KKN yang terjadi hari ini, yang dimulai dengan keributan di Mahkamah Konstitusi, membuktikan bahwa bangsa kita saat ini tentu dalam persoalan besar, khususnya dalam hal demokrasi. Ketika kita mendengar bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap kelompok-kelompok, terhadap perorangan, itu merupakan sesuatu yang harus kita waspadai hari ini. Jangan sampai
reformasi 1998 akan terulang kembali di pemilu 2024 ini. Mari saya mengajak pemirsa sekalian, kita mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semua. Selamat menyaksikan. Meninggal. Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998, dan itu merupakan tujuan utama untuk kelangsungan negara ini, itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Negara, saya pikir, itu kan suatu wadah tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. Tetapi itu semua sudah tidak ada rasanya. Justru negara malah sudah diselewengkan jauh sebagai ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat memprihatinkan sekali. Bahkan nepotisme kekuasaan, Anda lihat sendiri, ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka, tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Itu yang saya tadi menangis ke Gusmus. Bagaimana kita haji malah ngantri-ngantri, umroh selalu penuh, gereja juga penuh, ya kan Romo? Ada apa ini? Kemana hati nurani pemimpin kita itu? Dewan Perwakilan Pusat Sahabat Ganjar menyayangkan sekaligus mengecam aksi pencopotan baliho, spanduk, dan poster Capres-Cawapres Ganjar Mahfud oleh Satpol PP yang terjadi baru-baru ini di Pematang Siantara, Sumatera Utara, dan sebelumnya yang terjadi di Bali. Aksi tersebut adalah bentuk aksi yang tidak sehat, tidak fair, serta mencederai netralitas politik para aparatur negara. Kami meminta kepada para aparatur negara untuk bersikap netral dan mengajak kepada seluruh pihak untuk mengawal Pesta Demokrasi 2024 dengan aktivitas kontestasi dengan cara-cara yang baik, dewasa, dan damai. Kepada segenap DPW dan DPC Sahabat Ganjar yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara beserta para pendukung pasangan Ganjar Mahfud untuk tetap merapatkan barisan dan tidak terprovokasi oleh aksi-aksi ketidaknetralan aparat yang terjadi di masyarakat. Yakinlah bahwa dengan tetap tegak lurus dalam menjunjung etika-etika kampanye, rakyat akan berada di belakang kita untuk berjuang bersama meraih kemenangan Ganjar Mahfud di 2024. Tetaplah di kursimu, Paman Usman. Kekecewaan masyarakat padamu akan tetap ada di hati kami, dan akan terus kami ingat bahwa dirimu adalah bagian dari drama yang merusak konstitusi kita, merusak reformasi kita, merusak demokrasi kita. Dan saya juga akan terus menyuarakan kebusukan di Mahkamah Konstitusi ini supaya bisa mempengaruhi suara Gibran untuk terus melorot ke titik terendah karena orang sudah pada muak pada keluarga mahkamah. Mungkin itu hukuman sosial yang bisa kami lakukan, hukuman paling maksimal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan.
Dan saya yakin jutaan orang akan berdoa yang sama supaya Gibran kalah. Karena itulah cara menghukum orang-orang curang yang bersembunyi di balik demokrasi dengan menghalalkan segala cara. Apakah Mas Gibran ini mampu? Itu satu. Kedua, orang melihat tentang kesehatan Pak Prabowo sendiri ya. Ya, kita tidak bukan menyumpahi, enggak. Something happen. Ya, yang jadi kan presiden kan wakil presiden. Ya, apakah mungkin dia pintar, iya. Tapi ngurus negara ini bukan cuma pintar akademis, bukan. Sadar rekam jejak. Karena dia tuh harus wise, dia harus bijaksana. Atau mungkin begini Pak, mungkin ada orang yang bilang bahwa Prabowo Gibran ini identik dengan Jokowi periode ketiga. Itu benar menurut saya. Begitu Pak ya. Kenapa? Kalau Ganjar yang jadi, mungkin dia tidak bisa berbuat begitu. Tidak seleluasa. Padahal satu titik pun saya yakini Pak Ganjar tidak akan merubah programnya dia. Satu titik pun, malah mungkin mengembangkan lebih cepat lagi. Saya pernah menyampaikan bahwa ciri khas permainan politik Pak Jokowi itu dua, bermain di tubir jurang, dan yang kedua sen kanan belok kiri. Jadi ini dua yang sekarang kecemplung jurang. Saya bilang kalau kita tidak hati-hati ngikutin permainan di tubir jurangnya Pak Jokowi, kita yang kecemplung. Ini Pak Anwar Usman sudah kecemplung. Oh, jadi korbannya Pak Jokowi maksudnya? Nyemplung. Meskipun jurangnya nggak dalam karena masih hakim. Kalau kemudian dipecat sebagai hakim seperti pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masih ipar dan masih hakim, benar itu. Pantas Pilkada serentak 2024 dimajukan bulan September 2024 yang tadinya bulan November 2024. Semuanya demi putra bungsu yang saat ini menjabat sebagai ketua partai yang akan dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Seperti itu toh rupanya. Jadi selagi masih berkuasa, kenapa tidak ya? Sampai kemudian pilkada yang tadinya jadwalnya November 2024 dimajukan ke September 2024 sebelum dirinya secara resmi lengser di 20 Oktober 2024. Jadi semuanya butuh legitimasi, semuanya butuh proses, dan sepertinya itu yang sedang dilakukan ya. Jadi cawe-cawe ini agar menantu dan anaknya tetap berkuasa dan politik adalah jalan ninjanya. Selamat pagi saudaraku. Saya ingin berbagi cerita tentang cerita rakyat di Sumatera Barat. Tentunya kita paham semuanya ya. Cerita itu tentang seseorang yang bernama Malin Kundang. Cerita ini sesungguhnya memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita dijaga, dirawat, diberi kesempatan, dan kemudian tentunya yang menjaga, merawat itu punya tujuan yang sangat mulia untuk bagaimana orang yang dijaga menjadi orang yang sangat bermanfaat. Yang terjadi dalam cerita itu apa? Ternyata sang Malin Kundang setelah dijaga, dirawat, diberi ruang yang begitu besar dan kemudian berhasil, yang terjadi orang yang dijaga, dirawat, dibesarkan itu justru tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang yang merawat, menjaga, memberi kesempatan itu. Dan tentunya kita semua tahu akhirnya bagaimana Malin Kundang. Maksud saya, mari kita dari cerita itu mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali kita melupakan jasa orang-orang di sekitar yang sudah memberi ruang kepada kita, yang sudah menjaga kita, kemudian yang sudah membesarkan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Memang sangat sulit membayangkan pemilu kali ini akan jurdil dan luber, akan fair untuk semua. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya di dunia ini ada kontestasi pemilu di mana anak dari presiden yang sedang berkuasa
itu ikut bertarung di dalam kontestasi sebagai wakil presiden pada saat ayahnya sedang menjadi presiden yang berkuasa. Dan orang-orang sekarang pemegang kunci kekuasaan itu adalah orang-orang dekat dari presiden. Hampir semuanya petinggi-petinggi yang ada sekarang ini kan orang-orang yang bersama presiden saat dia masih wali kota. Jadi wajar saja kalau publik mempertanyakan, kalau kami mempertanyakan gitu ya. Nah, ini kan membuktikan tesis bahwa sangat sulit untuk kita bisa berharap bahwa Presiden Jokowi akan netral. Karena nggak usah kontestasi pemilu yang mempertaruhkan harkat, martabat, kewibawaan, harga diri seorang presiden, seorang ayah. Kita saja kalau anak kita ikut 17-an Agustus, selemah-lemahnya iman kita berteriak-teriak, lompat-lompat mendukung anak kita. Lah ini kontestasi kekuasaan. Jadi sangat tidak mungkin lah kalau menurut kami presiden itu akan netral. Tetapi kita lihat sendiri kan Pak Jokowi sudah biasa meninggalkan janji-janjinya. Dulu dia bilang Gibran tidak akan calon, baru 2 tahun wali kota, tapi ternyata terjadi. Gibran juga bilang dia patuh terhadap partai, tetap saja lompat. Nah, kalau sekarang dibilang dijamin pemilu akan jujur dan adil, apa jaminannya bahwa itu akan terlaksana? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Tentu ada banyak hal yang disampaikan oleh netizen dalam cuplikan video ini. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana caranya bahwa kita harus bisa untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang tahu untuk bersyukur dan tahu untuk berterima kasih. Selain itu, dalam cuplikan-cuplikan video tadi lebih banyak kita mendengar bagaimana pembicaraan dari netizen tentang KKN yang mulai tumbuh di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu ini adalah sebuah pertunjukan politik yang sangat buruk di bangsa ini. Sehingga dengan demikian, saya berharap bahwa kita sebagai rakyat biasa, kita yang adalah orang-orang kecil ini, kita bisa menggunakan logika akal sehat kita, agar kita tidak terjerumus dalam permainan-permainan yang dilakukan oleh para elit kekuasaan di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video baik dari Bapak Surya Paloh, Ibu Megawati maupun beberapa netizen yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita semua agar kita tidak terjebak dalam hal-hal buruk menjelang pemilu 2024 ini. Tetap semangat dan tetap konsisten untuk menggunakan hati nurani kita dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.